Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang materi pemahaman diri, yaitu materi bimbingan dan konseling untuk kelas 10. Selamat menyaksikan. Apa sih pentingnya mengenal dan memahami diri sendiri? Nah, teman-teman, langkah awal dari kesuksesan adalah dengan mengenal diri dan memahami diri. Dengan mengenal dan memahami diri akan meningkatkan mutu kehidupan. Hidup menjadi lebih berkualitas dan mengarah serta mengembangkan diri dengan optimal, memecahkan permasalahan pribadi dan sosial secara realistis, beradaptasi dengan perubahan dalam kehidupan dan menghargai sesama. Nah, bagaimana sih cara untuk mengenal dan memahami diri? Yuk simak videonya. Teori Johari Window merupakan sebuah teori yang digunakan untuk membantu individu dalam memahami hubungan antara dirinya dan orang lain. Teori ini digagas oleh psikolog Amerika Joseph Luft dan Harrington Ingham pada tahun 1955. Konsep teori Johari Window memiliki 4 ruang dan 4 perspektif yang masing-masing memiliki istilah dan makna yang berbeda. Setiap makna mengandung pemahaman-pemahaman yang mempengaruhi pandangan seseorang. Jendela yang pertama adalah area terbuka, yang kedua area buta, yang ketiga area tersembunyi, dan yang keempat adalah area gelap. Open self atau wilayah terbuka merupakan suatu keadaan di mana seseorang saling terbuka terhadap dirinya sendiri maupun orang lain. Misalnya, fisik, tempat tinggal, profesi. Nah, orang yang berada pada wilayah terbuka ini lebih mudah menjalin komunikasi dengan siapapun. Hal ini berpengaruh terhadap interaksi antara individu atau kelompok untuk menciptakan komunikasi yang efektif. Jendela buta atau blind self, suatu kondisi di mana orang lain tahu tapi kamu tidak tahu. Nah, area ini harus sekecil mungkin. Daerah buta atau blind area dapat dijadikan open area dengan meminta feedback dari orang lain. Nah, contohnya penilaian positif dan negatif tentang kepribadian kita. Seseorang yang berada dalam blind self cenderung tidak dapat menciptakan komunikasi efektif, sehingga timbul berbagai permasalahan. Contohnya, orang yang bersikap so asik ketika bertemu dengan orang baru, padahal dirinya sendiri merupakan seseorang yang pendiam. Ia tidak dapat menilai dirinya sendiri bagaimana sifat, perilaku, dan pikiran yang ia miliki, tetapi orang lain dapat menilainya. Jendela tersembunyi atau hidden self, suatu wilayah di mana keadaan seseorang memiliki kemampuan untuk menyembunyikan atau merahasiakan sebagian hal yang dianggap tidak perlu untuk dipublikasikan kepada orang lain. Artinya, kamu tahu tapi orang lain tidak tahu. Area ini dapat terbentuk karena rasa minder, malu, atau khawatir tentang penilaian orang lain. Misalnya, isi perasaan, pendapat, atau kebiasaan tidur. Jendela gelap atau unknown self disebut juga wilayah tidak dikenal, merupakan kondisi seseorang yang tidak dapat memahami dirinya sendiri, bahkan orang lain pun tidak dapat mengenalinya. Wilayah ini merupakan wilayah yang tidak dapat menciptakan interaksi dan komunikasi yang efektif, karena keduanya sama-sama merasa tidak ada pemahaman. Oleh karena itu, wilayah ini biasa disebut dengan wilayah misteri dalam kehidupan. Area ini dapat dipersempit dengan mencari tahu dan mencoba kegiatan baru, atau kamu mungkin akan mengetahui aspek dari diri yang tidak dikenal ini melalui kondisi-kondisi tertentu, misalnya melalui hipnotis. Nah, itulah teori Johari Window. Artinya, semakin kita membuka lebar jendela tersebut, semakin kita mengerti siapa diri kita. Lantas, bagaimana agar jendela itu terbuka? Di sini ada beberapa tips agar kamu bisa membuka jendela tersebut. Tips yang pertama, cobalah terbuka kepada orang lain atau kepada orang-orang yang memang kamu percaya. Dengan begitu, orang lain bisa lebih mudah memahami diri kamu. Yang kedua adalah bersikaplah apa adanya. Artinya, kamu harus bisa menjadi diri kamu sendiri. Kamu tidak perlu berpura-pura menjadi orang lain agar disenangi banyak orang. Dengan begitu, kamu bisa lebih menghargai diri sendiri, lebih nyaman dengan diri sendiri, dan kamu bisa mengeluarkan sisi terbaik yang ada dalam diri kamu. Sehingga kamu pun akan merasa lebih senang dan tenang dalam menjalani hidup.
Yang ketiga adalah bersedia menerima saran dan kritik dari orang lain. Hal ini penting karena sebagai media untuk mengontrol diri. Kritikan yang positif atau negatif akan berpengaruh pada diri kita untuk berkembang lebih baik dari sebelumnya. Yang terakhir adalah berteman dengan siapa saja. Selama mereka bisa membawa dampak yang baik untuk diri kamu, tidak ada alasan untuk kamu menolak pertemanan dengan mereka. Selanjutnya, aspek-aspek yang harus dipahami. Yang pertama adalah aspek fisik dan seluruh anggota termasuk bagian-bagiannya. Artinya, individu harus mengenali dan memahami kondisi jasmaniah dengan segala potensinya. Apakah kondisi jasmani semua sehat? Apakah kondisi jasmaniahnya normal dan sebagainya? Hal ini penting agar individu mampu mengambil keputusan dengan tepat dan mampu menyikapi hidup ini dengan benar. Yang kedua adalah aspek psikis. Aspek psikis adalah sesuatu yang berhubungan dengan kondisi kejiwaan individu, bagaimana kecerdasannya, bagaimana emosinya, sehingga individu mampu menyikapi pilihan-pilihan karir dan masa depan dan juga mampu menempatkan dirinya dalam berhubungan dengan orang lain. Yang ketiga, aspek minat. Minat adalah rasa tertarik yang kuat terhadap objek tertentu. Hal ini penting untuk dipahami individu, karena dengan adanya minat yang kuat terhadap objek pilihan, maka prestasi keberhasilan yang diharapkan mudah tercapai. Demikian juga sebaliknya. Oleh karena itu, perlu penanaman minat terhadap diri individu kepada berbagai objek positif sehingga timbul rasa menyenangi dengan motivasi yang tinggi. Yang keempat adalah aspek bakat. Bakat adalah kemampuan yang dibawa oleh seseorang sejak lahir dan bersifat menurun atau genetik. Pentingnya individu memahami bakat ini adalah agar individu mampu mengembangkan dirinya secara optimal. Bakat akan cepat berkembang dengan baik apabila ditunjang dengan sarana dan prasarana. Yang kelima adalah aspek cita-cita. Cita-cita adalah gambaran diri yang ada pada diri seseorang atau individu. Nah, ada yang menyebutnya dengan potret diri. Artinya, apabila individu mengatakan dengan lisan, misalnya, cita-cita saya ingin menjadi TNI atau Polri, maka individu harus memahami apakah dirinya sudah memiliki potret diri menjadi seseorang TNI atau Polri. Sudah tergambarkah secara keseluruhan dalam diri individu kriteria, syarat, dan sebagainya yang mutlak harus dipenuhi untuk menjadi seorang anggota Polri atau TNI. Yang keenam adalah aspek kebutuhan-kebutuhan pokok. Hal ini penting juga untuk dipahami oleh individu. Kebutuhan-kebutuhan pokok seperti apa yang diinginkan dalam menjalani kehidupan ini? Apakah individu hanya menginginkan kebutuhan jasmani saja? Atau individu di samping perlu kebutuhan-kebutuhan untuk jasmani, juga memerlukan kebutuhan batin dan sebagainya? Misalnya makan, minum, keamanan, kasih sayang, rekreasi, aktualisasi diri, sosialisasi, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, individu perlu menentukan kebutuhan-kebutuhan pokok seperti apa yang diinginkan dalam hidup ini. Yang terakhir adalah aspek gaya hidup. Gaya hidup yang diinginkan oleh masing-masing orang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Ada yang ingin bergaya hidup elit, ada yang ingin bergaya hidup biasa-biasa saja, atau bergaya hidup sederhana. Oleh karena itu, gaya hidup atau lifestyle ini perlu dipahami dengan benar. Individu hendaknya menyesuaikan dengan kemampuannya, sehingga dalam menyikapi hidup ini tidak diperbudak oleh hawa nafsunya. Keterampilan, kerja keras, pengalaman, dan sebagainya akan dipermudah untuk memutuskan gaya hidup seseorang. Cukup sekian materi kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Sampai ketemu di materi selanjutnya.